Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Portal Dimensi dan tentunya masih bersama saya Kang Selamat di sini. Kali ini Kang Selamat akan membawakan kisah yang berjudul Antasena Mahendra, Rogowening, Warisan Darah Suci di Tanah Penumbalan. Cerita ini ditulis oleh Ristori, dan sebelum kita masuk ke ceritanya, buat kalian yang belum subscribe channel ini, tekan tombol subscribe-nya terlebih dahulu dan tekan tombol notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan cerita terbaru dari Portal Dimensi. Gak usah berlama-lama lagi, langsung saja kita masuk ke ceritanya. Namun Mahendra menyadari sesuatu. Serangan geni ireng terlalu dalam, ia hanya bisa meredakannya tapi tidak bisa menghilangkan sepenuhnya. Meski begitu, pernapasan Ki Dharma mulai membaik. Mahendra menarik napas lega. Setelah memastikan Ki Dharma dalam kondisi lebih stabil, ia segera membawanya kembali ke dalam batas desa. Putra, Jamal, dan Rudi langsung menghampiri. "Bagaimana, Andra? Sudah lebih baik. Kita kembali ke rumah singgah." Mereka pun kembali ke rumah singgah, berjalan perlahan sambil membawa Ki Dharma. Di perjalanan, Ki Dharma menatap Mahendra. "Kenapa kau bersikeras membantuku?" "Sesama manusia memang harus saling membantu." Ki Dharma terdiam, ia tidak bisa membalas perkataan itu. Namun langkah mereka terhenti di tengah jalan saat mendengar sebuah suara deru mesin mobil dari kejauhan yang semakin lama semakin dekat. Mahendra dan yang lainnya menoleh ke arah gerbang desa. Sebuah mobil melaju cepat ke arah mereka. Mata Mahendra menyipit, merasa tidak asing dengan mobil yang kini menghampiri ke arah mereka. Namun dirinya masih tidak yakin. Mobil itu akhirnya berhenti tak jauh dari mereka. Pintu terbuka dan seorang wanita tua keluar dari dalamnya. "Mas Dharma." Ki Dharma tersentak, matanya melebar saat mengenali sosok itu. "Sulasmi." Ki Dharma mengenal nenek itu. "Dia adalah adikku." Mahendra dan yang lainnya hanya bisa diam memperhatikan pertemuan dua saudara itu. Nyai Sulasmi berjalan mendekat, ekspresi wajahnya penuh kecemasan. Ia menatap Ki Dharma yang masih lemah, lalu bertanya, "Apa yang terjadi padamu?" Ki Dharma menghela napas lemah. Ia bercerita sedikit mengenai apa yang terjadi. Mahendra tetap diam mendengarkan percakapan mereka. "Mahendra?" Suara wanita memanggilnya dari arah belakang. Mahendra membelalak. Suaranya benar-benar tidak asing baginya. Suara wanita yang mampu menggetarkan jiwanya. Spontan Mahendra langsung menoleh. Begitu matanya menangkap sosok itu, tubuhnya menegang. Wajahnya berubah terkejut, jantungnya berdegup lebih kencang. Sosok wanita itu menatapnya dengan mata yang sama terkejutnya. "Laras." Wanita itu adalah Laras, kekasihnya. Mahendra tidak bisa berkata-kata. Ia tidak pernah menyangka akan bertemu Laras di tempat seperti ini. Langit malam semakin pekat, namun suasana di dalam rumah singgah jauh lebih menyesakan. Cahaya lampu minyak yang temaram memantulkan bayangan di dinding kayu yang sudah mulai lapuk. Udara terasa berat seakan dipenuhi oleh beban yang selama ini mereka pendam. Di tengah ruangan, Laras duduk dengan raut wajah serius. Ia mencoba menjelaskan alasannya datang ke desa Kawijayan bersama Nyai Sulasmi, adik dari Ki Dharma. Semua orang yang berada di ruangan itu mendengarkan dengan seksama. Mahendra menyilangkan tangan di dadanya. Pikirannya bekerja keras mencerna setiap informasi yang disampaikan Laras. Tentang pementasan di desa Kendang Jati, tentang desa Girimaya yang diserang Banaspati, dan tentang pementasan Trasukmajati yang berubah menjadi kacau setelah kematian Nyai Wulandari. arwah penari yang seharusnya telah lama tiada.
Laras merasa bahwa semua kejadian itu memiliki keterkaitan satu sama lain. Itulah alasan mengapa ia ingin berbicara langsung dengan Ki Dharma untuk mencari jawaban dan menghentikan siklus penumbalan yang dilakukan oleh Trasukmajati. Mahendra menarik nafas panjang. Apa yang dikatakan Laras semakin sejalan dengan apa yang terjadi di desa Kawijayan, terutama setelah Putra menceritakan bahwa banyak arwah gadis yang menghasut teman-temannya sebelumnya. Mereka adalah para tumbal yang telah diserahkan oleh Nyai Sulasmi untuk menghibur arwah warga desa Kawijayan, seperti yang diinginkan oleh Nyai Wulandari. Ki Dharma dan Nyai Sulasmi tampak termenung. Ada rasa bersalah yang jelas tergambar di wajah mereka. Kami benar-benar menyesal karena sudah melakukan semua itu. Tapi Ki Dharma belum sempat menyelesaikan ucapannya saat Mahendra memotongnya dengan nada tegas. Kami tahu Ki Dharma dan Nyai Sulasmi bukanlah orang yang harus disalahkan atas semua ini. Setidaknya kita harus menghentikan semuanya sebelum semakin banyak nyawa yang dikorbankan, dan sekaligus mematahkan kutukan yang membelenggu desa ini. Semua orang larut dalam pikiran masing-masing, mencerna kenyataan bahwa mereka kini dihadapkan pada sesuatu yang lebih besar dari sekedar legenda. Sebuah dosa yang diwariskan dari generasi ke generasi. Namun keheningan itu tidak bertahan lama. Tiba-tiba suara langkah kaki terdengar dari luar. Semua mata serempak beralih ke arah pintu yang perlahan terbuka. Dua sosok berdiri di ambang pintu. Tubuh mereka tampak mengenaskan. Reza dan Kuncoro. Pakaian mereka robek dan kotor. Wajah mereka penuh luka lebam. Darah kering menempel di pelipis dan sudut bibir. Nafas mereka masih tersengal, seolah baru saja melewati sesuatu yang hampir merenggut nyawa mereka. Reza, Kuncoro. Putra refleks beranjak dari tempat duduknya. Tanpa banyak bicara, ia mengambil air minum dan segera menyerahkannya kepada mereka. Minum dulu. Apa yang sebenarnya terjadi? Kenapa kalian bisa sampai segini babak belur? Reza dan Kuncoro saling pandang sejenak. Wajah mereka masih penuh kelelahan. Tapi mereka tahu ini bukan saatnya untuk beristirahat. Mereka melangkah masuk ke ruang tengah. Namun begitu melihat Laras duduk di sana, Reza terkejut. Laras? Namun sebelum ia sempat bertanya lebih jauh, Mahendra mengangkat tangan menyuruhnya untuk menahan pertanyaan. Nanti saja. Sekarang jelaskan apa yang terjadi di perjalanan kalian. Dan apakah kalian mendapatkan informasi? Reza mengangguk. Ia merogoh sesuatu dari dalam pakaiannya yang sudah kotor dan kusut. Dengan hati-hati ia mengeluarkan selembar serat lontar yang sudah lapuk. Ini serat lontar yang diberikan oleh Nyi Imah. Semua mata langsung tertuju pada benda itu. Mahendra merenyit, lalu mengambil dengan hati-hati tulisan aksara Jawa yang terpahat di atasnya tampak tua, seperti menyimpan rahasia yang telah terkubur bertahun-tahun. Serat lontar apa ini? Kata Nyi Imah mungkin ini bisa membantu kita, tapi aku nggak tahu isinya. Mahendra mulai mengamati dengan seksama, sementara Ki Dharma yang sejak tadi diam akhirnya akan bicara. Siapa sebenarnya Nyi Imah itu? Reza menoleh ke arah Kuncoro sebelum akhirnya menjawab. Dia satu-satunya yang selamat dari tragedi ajian rampak wulan, Ki. Maksudmu dia adalah penduduk Kawijayan? Bukan sekedar penduduk. Nyi Imah adalah salah satu murid kesayangan Nyai Wulandari, bahkan sudah dianggap seperti anaknya sendiri. Ki Dharma terdiam, tatapannya mulai berubah. Aku tidak menyangka kalau ada yang selamat dari kejadian itu. Suasana di ruangan semakin menegang hingga akhirnya Reza kembali membuka suara. Aku juga mendapatkan informasi dari Nyi Imah. Nyai Wulandari bukanlah sosok yang bersalah atas kematian warga desa Kawijayan. Ki Dharma dan Nyai Sulasmi membelalakkan mata. Kata-kata itu seperti petir yang menyambar mereka. Nyai Sulasmi menatap Reza dengan mata terbelalak.
Apa? Jadi selama ini iya Nyi, luka Kilo lah yang merenggut nyawa mereka. Nyai Sulasmi tampak menggigit bibirnya, kedua tangannya mengepal di atas pangkuannya. Kami semua berpikir Nyai Wulandari adalah penyebab tragedi itu. Keheningan yang sempat menyelimuti ruangan itu perlahan pecah ketika Mahendra tiba-tiba berucap. Matanya masih terpaku pada serat lontar yang digenggamnya. Alisnya sedikit berkerut saat membaca setiap aksara yang tertulis di atasnya. Getero Kuning. Gumamnya pelan, hampir seperti berbicara pada dirinya sendiri. Semua orang yang ada di ruangan menoleh padanya menunggu kelanjutannya. Di sini tertulis bahwa setiap garis keturunan Rogowening memiliki tanda di pundak belakang mereka. Suaranya tetap tenang, namun ada nada kewaspadaan yang tersirat di dalamnya. Ki Dharma yang mendengar itu langsung menegakkan punggungnya. Ekspresi wajahnya berubah serius. Tanda seperti apa? Mahendra melanjutkan membaca, jemarinya perlahan menelusuri huruf-huruf yang sudah mulai pudar. Tanda itu berbentuk seperti kalung jati ningsih. Ruangan seketika terasa lebih sunyi dari sebelumnya. Nyai Sulasmi yang duduk di sudut ruangan tiba-tiba menoleh cepat ke arah Laras. Matanya membulat saat menyadari bahwa di leher gadis itu masih tergantung kalung jati ningsih yang selama ini ia kenakan. Reza yang sejak tadi diam pun akhirnya mengamati kalung itu dengan lebih seksama. Bentuknya ia merasa tidak asing. Ada sesuatu yang familiar dengan pola hiasan di permata kalung tersebut, namun pikirannya masih mencoba mencari jawaban. Laras menyadari tatapan Reza padanya. Ia tahu apa yang sedang dipikirkan pria itu, tetapi ia tetap diam. Namun seolah tiba-tiba sebuah kepingan ingatan menyatu dalam benak Reza. Matanya membelalak, ia menoleh cepat ke arah Laras dan kali ini ekspresinya benar-benar berubah. Bentuknya sama seperti tanda lahir Laras. Seketika semua orang yang ada di ruangan langsung mengalihkan pandangan mereka ke arah Laras. Ki Dharma dan Nyai Sulasmi terperangah. Laras, apa benar? Ki Dharma bertanya dengan suara bergetar, seolah tidak ingin mempercayai sesuatu yang ada di depan matanya sendiri. Laras tidak langsung menjawab, ia tampak ragu, terutama karena di ruang ini ada banyak laki-laki. Perlahan ia menundukkan kepala lalu berbisik pelan. Aku tidak bisa menunjukkannya di sini, tapi aku bisa memperlihatkannya pada Nyai Sulasmi. Nyai Sulasmi menelan ludah. Ia segera menghampiri Laras dan dengan sedikit gemetar ia melihat tanda lahir yang ada di pundak belakang gadis itu. Begitu melihatnya, matanya membelalak. Bentuknya sama persis dengan pola kalung jati ningsih. Nyai Sulasmi mundur selangkah, tangannya menutup mulutnya, tak mampu berkata-kata. Di sisi lain, putra yang sejak tadi dia mendengarkan tiba-tiba tersenyum senang. Baginya ini adalah kabar baik. Berarti darah keturunan Rogowening sudah ditemukan. Kita tinggal mematahkan kutukannya dengan ajian Rampak Wulan. Namun belum sempat kebahagiaan itu berkembang lebih jauh, Nyai Sulasmi menghela nafas berat. Tidak semudah itu, Le. Putra yang awalnya penuh semangat langsung menatap Nyai Sulasmi dengan bingung. Maksudnya Nyi? Ajian Rampak Wulan bukan sekedar mantra biasa. Itu adalah ajian yang hanya bisa dilakukan dengan menari Rampak Wulan. Dan hanya mereka yang menyandang nama Sastra Miruda, seseorang yang benar-benar mencintai seni tari serta mampu membawa jiwanya ke dalam gerakan yang bisa melakukannya. Putra terdiam, semangat yang tadi menyala di matanya perlahan meredup. Suasana kembali sunyi, masing-masing orang larut dalam pikirannya sendiri, mencari celah, mencari kemungkinan, mencari harapan. Hingga akhirnya keheningan itu dipecahkan oleh suara santai khas Kucoro. Dan susu ada yang mau? Tanyanya tiba-tiba menaruh pisang yang dibawanya ke atas meja.
Ia sendiri mengambil satu lalu mengupasnya dengan tenang sebelum menggigitnya. Semua orang menoleh ke arahnya, namun alih-alih merasa tidak enak karena memecah suasana serius, Kunchoro justru tetap asik mengunyah. Saat ia hendak duduk kembali, ia bergumam pelan. Seandainya Laras seperti Sari mungkin bisa yo. Mahendra, Reza, dan Laras langsung saling melempar pandangan. Mereka menyadari sesuatu. Sari bisa membantu kita. Sari bukan hanya sekedar roh penari yang bersemayam dalam permata panca merah. Ia adalah seorang penari sejati yang mengabdikan seluruh hidupnya untuk seni tari. Mahendra menoleh ke arah Laras, matanya penuh harapan. Ras, kamu bawa permata panca merah? Laras mengangguk pelan lalu mengeluarkan permata itu dari dalam sakunya. Mahendra menghela napas lega. Kalau begitu kita punya peluang. Ki Dharma dan Nyai Sulasmi tampak bingung dengan arah pembicaraan mereka. Apa maksud kalian? Mahendra mengangkat permata panca merah itu, memandangi cahaya merah di dalamnya yang berpendar lembut. Ada sosok penari yang menjaga Laras. Sari, seorang penari yang sejak kecil hidup dan bernapas dalam seni tari. Baginya menari bukan sekedar gerakan, tapi cara ia berbicara dengan alam. Tapi meskipun begitu, bagaimana mungkin seorang penari bisa membantu melaksanakan ajian Ramba Wulan? Laras adalah pewaris Getih Rogowening, Nyi. Jika ada seseorang yang bisa melakukan hal yang mustahil, itu adalah dia. Nyi Sulasmi terdiam. Kata-kata itu terasa berat tapi tidak bisa disangkal. Sementara itu Ki Dharma justru tersenyum tipis. Sang pencipta memang sudah menunjukkan jalannya untuk terasuk Majati. Ini bukan kebetulan tapi takdir yang telah dituliskan. Semua mata beralih padanya, tidak mengerti apa maksud dari ucapannya. Namun Ki Dharma tidak langsung menjawab. Ia justru menoleh ke arah Nyai Sulasmi seolah memberi isyarat. Nyai Sulasmi tampak berpikir sejenak, lalu ia menghela nafas panjang sebelum akhirnya merogoh sesuatu dari dalam bungkusan kainnya. Ia mengeluarkan sebuah gulungan kertas usang. Tulisan di atasnya sudah mulai pudar tetapi masih bisa terbaca dengan jelas. Itu adalah naskah mantra ajian Rampak Wulan lengkap dengan gerakannya. Semua orang yang ada di ruangan langsung menegang. Ajian ini hanya bisa digunakan pada malam purnama, dan malam ini adalah malam purnama. Mereka semua terdiam, namun kini mereka paham apa yang harus dilakukan. Malam semakin larut, namun tidak ada satupun dari mereka yang merasa mengantuk. Mahendra masih memandangi gulungan naskah mantra ajian Rampak Wulan di tangan Nyai Sulasmi. Pikirannya terus bekerja mempertimbangkan segala kemungkinan yang bisa terjadi. Namun ada satu hal yang membuatnya sedikit khawatir. Ki Dharma, Nyai Sulasmi, ajian ini apakah memiliki efek samping? Semua mata langsung tertuju padanya. Mahendra menghela napas lalu melanjutkan. Aku pernah menggunakan ajian Braja Musti untuk pertama kalinya. Efeknya tanganku hampir lumpuh karena terus menggunakannya tanpa kendali. Aku sadar setiap ajian pasti memiliki dampaknya sendiri. Apa kalian tahu apa bayaran dari Rampak Wulan? Ki Dharma dan Nyai Sulasmi saling berpandangan. Mereka berdua tampak berpikir keras, mencoba mencari jawaban dari pertanyaan itu. Namun setelah beberapa saat Ki Dharma hanya bisa menggeleng pelan. Aku tidak tahu, Le. Di dalam kitab Terasuk Majati tidak ada petunjuk apapun mengenai harga yang harus dibayar untuk menggunakan ilmu ini. Nyai Sulasmi menunduk, ekspresinya sedikit muram. Ajian ini sudah terlalu lama tersegel, bahkan aku sendiri tidak pernah melihatnya digunakan sebelumnya. Mahendra diam sejenak, kemudian menoleh ke arah Laras. Gadis itu duduk dengan tenang, namun ia bisa melihat tarikan nafasnya yang sedikit lebih dalam dari biasanya.
Mahendra mencoba membaca apakah ada keraguan dalam dirinya. Tatapan mereka bertemu. Laras tersenyum tipis, seolah ingin menjawab kegelisahan Mahendra. Aku siap, aku tidak takut. Dan beberapa detik kemudian ia benar-benar mengucapkannya. Aku siap. Suara Laras tegas tanpa keraguan sedikit pun. Banyak orang tersakiti, banyak yang menjadi korban, dan banyak yang kehilangan karena permasalahan ini. Prasukmajati tidak harus menanggung dosa ini terus-menerus. Mahendra hanya bisa tersenyum. Itulah hal yang paling ia suka dari Laras. Sikapnya yang tenang, keteguhan hatinya, dan keberanian untuk berdiri melawan apa yang selama ini membebani keluarganya. Laras menyipitkan mata melihat senyum Mahendra yang tidak kunjung hilang. Kenapa senyum-senyum sendiri? Aneh banget. Enggak, cuma bangga aja. Laras hanya berdecak kesal lalu kembali menatap Nyai Sulasmi. Nyi, kita mulai saja. Aku ingin mempersiapkan semuanya. Di pendopo ada pakaian penari. Aku akan memakaikannya padamu sekaligus menunjukkan gerakan rampak wulan. Laras berdiri diikuti Nyai Sulasmi yang segera menggandeng tangannya. Mereka berdua kemudian meninggalkan rumah singgah menuju pendopo. Mahendra dan yang lainnya masih tetap tinggal di rumah singgah. Suasana yang sempat tenang kembali berubah ketika Ki Dharma tiba-tiba berbicara. Aku khawatir malam ini tidak akan berjalan semulus yang kita harapkan. Mereka semua saling pandang, tidak mengerti apa yang dimaksud Ki Dharma. Apa maksudmu, Ki? Ki Dharma menarik nafas panjang sebelum menjelaskan. Arwah-arwah yang selama ini aku kendalikan dengan cincin Brahmana akan lepas kendali malam ini. Kenapa bisa begitu, Ki? Malam purnama adalah malam di mana mereka yang tak kasat mata mendapatkan kekuatan lebih besar. Aku mungkin bisa menahan mereka di malam-malam biasa, tapi saat purnama penuh aku tidak yakin mereka akan tetap tunduk. Wajah Reza dan Kunchara berubah sedikit tegang. Mahendra mengangguk. Kini ia mulai memahami kekhawatiran Ki Dharma. Namun bukan hanya arwah-arwah itu yang menjadi ancaman. Luka Gilo dan Cakra Geni, mereka juga masih ada di luar sana. Bukan hanya itu, ada ancaman lain yang mungkin akan berusaha menggagalkan ritual malam ini. Mahendra menatap dalam. Nyai Wulandari. Ya, arwah Nyai Wulandari sudah terkontaminasi kekuatan hitam. Aku yakin dia pasti akan mencoba menghentikan ini. Suasana menjadi semakin tegang. Nyai Wulandari dulunya adalah seorang yang memiliki niat baik. Namun setelah kematiannya, sesuatu telah mengubahnya. Kini ia bukan lagi sosok yang sama seperti dulu. Mahendra menghela napas, mencoba mengusir kegelisahan yang sempat muncul di benaknya. Kemudian ia tersenyum tipis. Ki, jangan khawatir. Ki Dharma menatapnya sedikit heran. Selama kita masih berada di jalan kebaikan, Sang Pencipta akan selalu memberikan jalan. Bahkan dari arah yang tak terduga. Ki Dharma terdiam sesaat lalu akhirnya ikut tersenyum. Semoga kau benar, Le. Reza menepuk pundak Mahendra. Ya sudah, kalau gitu kita pastikan ritual ini berjalan lancar. Santai Ki, aku, Reza dan Mahendra pasti bakal jagain ritual ini biar gak ada yang ganggu. Ki Dharma menatap mereka bertiga, ada harapan di matanya. Meski ia masih merasa sedikit khawatir. Maaf karena aku tidak bisa banyak membantu dalam kondisi seperti ini. Reza, Kunchoro dan Mahendra menggeleng bersamaan. Jangan berkata begitu, Ki.
Berkat Ki Dharma kami bisa sampai sejauh ini. Kami tidak akan mempermasalahkan apa yang bisa atau tidak bisa Ki Dharma lakukan. Yang terpenting kita semua ada di sini dan kita akan menyelesaikan ini bersama-sama. Ki Dharma menatap mereka, matanya sedikit bergetar, lalu ia mengangguk. Baiklah kalau begitu, kita harus bersiap. Di luar rumah Singa, angin malam semakin kencang, langit purnama semakin bersinar terang. Dan malam ini akan menjadi malam yang menentukan. Malam semakin pekat, bulan purnama menggantung tinggi di langit, menyinari desa Kawijaya dengan cahaya keperakannya. Mahendra berdiri di pendopo bersama Reza dan Kuncoro, memastikan semua persiapan telah berjalan dengan baik. Di rumah Singa, Putra, Jamal, dan Rudi tetap tinggal untuk menjaga Ki Dharma. Mahendra tidak ingin mengambil resiko dengan membiarkan Putra keluar, mengingat statusnya yang sudah ditandai sebagai tumbal. Ia khawatir jika sesuatu terjadi, Putra akan berada dalam bahaya. Aku tahu kau ingin membantu, Tra, tapi untuk kali ini, tetaplah di sini. Kita tidak bisa kehilangan siapapun lagi. Putra menunduk, terlihat sedikit kesal, namun ia tahu Mahendra benar. Sementara itu di pendopo, Laras sudah siap dengan pakaian kebaya putih dan selendang merah yang terurai lembut di bahunya. Rambutnya yang panjang dibiarkan tergerai dengan setangkai bunga kenanga terselip di telinganya. Mahendra baru saja tiba di pendopo ketika pandangannya terpaku pada Laras. Langkahnya seketika terhenti, ia menatap tanpa sadar, seolah-olah melihat sosok yang berbeda dari biasanya. Laras terlihat begitu anggun, begitu memikat. Laras yang menyadari tatapan Mahendra berjalan mendekat. Ada apa? Apa pakaiannya aneh? Mahendra menggeleng cepat, tetapi lidahnya terasa keluh. Ia ingin berkata sesuatu, tetapi justru terdiam. Tidak ada jawaban hingga akhirnya Laras menepuk bahunya cukup keras. Mahendra tersentak dari lamunannya. Enggak ada yang aneh. Justru cocok banget. Kamu terlihat luar biasa. Laras tersipu, tetapi dengan cepat mengalihkan pandangannya ke arah lain. Sebelum momen canggung itu berlanjut, Nyai Sulasmi menghampiri mereka. Laras, kau sudah siap? Iya, Nyai. Bagus, aku akan mengajarkan gerakan rampak wulan. Laras menatap permata panca merah di tangannya, lalu menggenggam erat sambil memejamkan mata. Bantu aku, Sari. Tiba-tiba Laras membuka matanya kembali, namun ada yang berbeda. Tatapannya berubah. Gerakannya lebih tenang, lebih anggun. Mahendra langsung mengenali perubahan itu. Sari. Sosok yang kini mengendalikan tubuh Laras hanya melirik sekilas ke arahnya. Aku siap. Baik, ayo mulai. Sementara Laras, atau lebih tepatnya Sari, berlatih gerakan rampak wulan bersama Nyai Sulasmi, Mahendra, Reza, dan Kuncoro memilih untuk berkeliling desa guna memastikan situasi tetap aman. Sambil berjalan, Reza dan Kuncoro mulai bercerita tentang perjalanan mereka dari gubuk tua Nyi Imah. Kami nggak nyangka bakal dihadang oleh orang-orang Kirilowo. Orang-orang Kirilowo? Iya, mereka bertiga dipimpin si Badru. Awalnya ngejar ribut, ujung-ujungnya ngejar sesuatu dari Nyi Imah. Mereka mencari apa? Gelang, katanya gelang Nyi Imah bisa ngusir luka gila. Mahendra menghentikan langkahnya sejenak, berpikir. Kenapa, Ndra? Aku cuma merasa ada yang janggal. Kalau gelang itu benar bisa mengusir luka gila, berarti ada sesuatu yang lebih besar di balik makhluk itu. Kenapa hanya gelang tertentu yang bisa mengusirnya? Apakah ada hubungan antara luka gila dengan sesuatu yang lebih dalam? Reza dan Kuncoro saling pandang, mereka tidak memikirkan sampai sejauh itu. Jadi menurutmu luka gila itu bukan sekedar boneka yang kerasukan dah? Baru saja mereka ingin mendalami pembicaraan itu, tiba-tiba langkah mereka terhenti.
Di depan mereka 3 sosok arwah warga desa muncul dengan gerakan menyeramkan. Ada yang berjalan tertati-tati, ada yang merangkak, dan ada satu lagi yang bertubuh besar dengan mata kosong. Mereka mengeluarkan suara parau, merayap perlahan ke arah Mahendra dan yang lainnya. Reza refleks mengangkat tangannya, tangan yang terpasang cincin pramana. Ajaibnya, ketiga makhluk itu langsung berhenti bergerak. Lu kok resikonya merindah? Kuncoro heran melihat ketiga makhluk itu berhenti bergerak. Mahendra memperhatikan perubahan sikap mereka. Mungkin ini karena cincin itu. Reza menatap cincinnya lalu menyeringai. Ia mengangkat tangannya lebih tinggi dan melambaikannya ke kiri dan ke kanan. Ketiga arwah itu mengikuti gerakannya seperti boneka tali yang dikendalikan. Melihat itu Kuncoro tertawa. Wah, iso jadi mainan tos ya. Reza semakin bersemangat. Ia mempercepat lambaian tangannya, membuat kepala 3 makhluk itu ikut bergerak ke kiri dan ke kanan dengan kecepatannya absurd. Salah satu dari mereka, si tubuh kekar, menggeleng begitu cepat sampai kepalanya copot. Kepala itu menggelinding ke tanah. Kuncoro langsung tertawa terpingkal-pingkal. Waduh, kepalanya ucul ya. Reza terdiam sesaat lalu ikut tertawa bersama Kuncoro. Mahendra menggeleng pelan berusaha menahan tawa. Sudah saja, jangan main-main. Reza akhirnya menghentikan permainannya dan menurunkan tangannya. Ketiga arwah itu masih terdiam seperti kehilangan kendali atas tubuh mereka. Serius, ini keren banget. Mereka kembali melanjutkan perjalanan mengitari desa, memastikan situasi tetap terkendali. Namun langkah Mahendra tiba-tiba terhenti. Matanya menajam menatap ke arah rimbunan pepohonan di tepi jalan. Sekilas ia melihat bayangan seseorang berkelebat di antara batang-batang pohon. Itu bukan makhluk halus, juga bukan hewan. Seseorang sedang mengintai mereka. Mahendra refleks menoleh cepat ke arah itu, namun sosok tersebut langsung berlari ke dalam kegelapan hutan. Reza yang menyadari perubahan sikap Mahendra ikut memperhatikan arah pandangnya. Ada apa, Andra? Kuncoro juga ikut waspada menajamkan pandangannya, namun hanya kegelapan yang mereka temukan. Sosok itu benar-benar sudah lenyap menyatu dengan bayangan malam. Gak ada apa-apa, gumam Mahendra meski firasatnya berkata lain. Reza dan Kuncoro saling berpandangan lalu kembali berjalan meski mereka tetap waspada. Sementara itu jarum jam terus bergerak. Sudah pukul 11:30 malam. Di pendopo laras yang dirasuki oleh Sari telah selesai berlatih. Gerakannya begitu halus dan anggun, seolah benar-benar terlahir untuk menari. Nyi Sulasmi yang melihatnya tidak bisa menyembunyikan kekagumannya. Luar biasa, kau hanya melihat 2 kali tapi sudah memahami semua gerakannya. Mahendra yang baru tiba di pendopo menoleh ke arah laras, atau lebih tepatnya Sari, dengan tatapan menyelidik. Kamu cepat sekali belajar ya. Sari yang berada dalam tubuh laras menoleh dan membuang muka. Meski roh tampaknya ia tetap bisa merasakan malu. Tentu saja aku hidup dengan tarian. Gerakan tubuh adalah caraku berbicara. Namun sebelum Mahendra bisa menggapainya, Sari tiba-tiba menatapnya dengan serius. Mahendra menegakkan tubuhnya, sadar bahwa nada bicara Sari berubah. Orang yang memiliki keterogawani sebelum laras, dia ada di desa ini. Aku bisa merasakan jejaknya. Mahendra, Reza dan Kuncoro tersentak. Sari melanjutkan dengan nada dingin. Hati-hati, makhluk itu setara dengan Nyai Lawi Durganala. Mata Mahendra sedikit membelalak. Ia, Reza dan Kuncoro masih mengingat betapa sulitnya pertarungan mereka melawan Nyai Lawi. Namun Mahendra mengepalkan tangannya. Aku tidak akan membiarkan siapapun mengganggu atau menyakiti laras. Malam semakin mendekati puncaknya. Tepat pukul 12 malam, Nyai Sulasmi memberikan instruksi kepada Reza. Sentuhlah alat-alat musik gamelan itu. Maksudnya, Nyai?
Di desa ini para arwah penabuh gamelan masih ada. Mereka telah terikat dengan cincin pramana. Itulah cara Ki Dharma memulai ritual penumbalan. Sekarang kau yang harus melakukannya. Reza menelan ludah meski masih bingung. Ia segera melangkah ke arah gamelan, lalu menyentuhnya satu persatu. Gong besar tiba-tiba berbunyi sendiri, disusul bunyi kendang, saron, dan alat musik lainnya yang mulai bergema di seluruh pendopo. Mahendra, Reza, dan Kuncoro menajamkan mata. Mereka bisa melihatnya, para arwah penabuh gamelan muncul satu persatu. Duduk di tempat masing-masing, wajah mereka kosong. Tetapi tangan mereka bergerak lincah memainkan alat musik. Persiapan sudah selesai. Mahendra, Reza, dan Kuncoro segera berjaga di depan pendopo bersiap menghadapi gangguan. Suara gamelan semakin nyaring menggema di seluruh desa. Di tengah irama yang mengalun, Laras yang masih dirasuki sari mulai merapal mantra. Tangannya bergerak perlahan mengikuti alunan musik. Saat itu juga udara di sekitar mereka berubah drastis. Mahendra bisa merasakan energi kuat mulai terpancar dari tubuh Laras. Namun sesuatu yang lain juga mulai bergerak. Dari balik rumah-rumah kosong, dari kegelapan lorong-lorong desa, berbagai macam sosok mulai bermunculan. Jumlahnya begitu banyak. Reza maju selangkah mengangkat tangannya yang mengenakan cincin pramana. Beberapa sosok langsung terdiam di tempat, namun yang lain tidak terpengaruh. Reza mengisyaratkan para arwah yang bisa dikendalikan untuk menyerang yang lainnya. Mahendra segera merapalkan lantunan ayat suci berharap bisa melemahkan mereka. Beberapa sosok mengerang kesakitan, tetapi yang lain tetap maju tanpa rasa takut. Draiki setan budak toh. Bukan itu masalahnya. Matanya menajam ke arah kejauhan. Di sana berdiri sosok penari dengan selendang merah berkibar. Rambut panjangnya melayang seperti ditiup angin. Dia yang mengendalikan sosok itu. Setan penari itu menatap tajam ke arah pendopo, mengeluarkan aura intimidasi yang membuat bulu kuduk berdiri. Namun sebelum mereka bisa mengambil tindakan, suara kayu berdecit terdengar dari arah kegelapan hutan. Auranya tidak kalah mengerikan dengan setan penari itu muncul. Luka Kilo. Boneka kayu menyeramkan itu bergerak dengan cara yang tidak wajar. Tubuhnya menekuk ke berbagai arah seperti tidak memiliki tulang. Situasi menjadi semakin tegang. Mahendra merasakan detak jantungnya berpacu lebih cepat. Mereka harus menahan kedua makhluk ini sampai ritual selesai. Reza, Kuncoro, kalian berdua tahan Luka Kilo. Aku akan menahan setan penari itu. Meski ragu, mereka tahu tidak ada lagi waktu untuk takut. Coro, siap. Yo wis kadung mlebu. Yo, dan rampung no sekalian. Dengan satu tarikan nafas panjang, Reza mencengkram kantong kresek berisi batu-batu yang sudah dirapal dengan ajian Watu Roso. Ia membidik Luka Kilo lalu melemparkan salah satu batu dengan sekuat tenaga. Batu itu menghantam kepala Luka Kilo dan meledak dengan suara menggelegar. Asap mengepul pekat membumbung ke udara. Namun sesaat kemudian kepala Luka Kilo kembali utuh seolah tidak pernah hancur. Reza mengumpat dalam hati. Sialan, orang ngaroblas. Sosok Luka Kilo perlahan berbalik. Dua bola matanya yang merah menyala menatap mereka dengan penuh kebencian. Kemudian dengan gerakan yang mencengangkan, boneka kayu itu mengangkat sebelah tangannya, mengumpulkan energi dan dalam sekejap melemparkan ajian Watu Roso dengan daya ledak yang jauh lebih besar. Lari, Coro! Reza menarik tangan Kuncoro. Mereka berdua berhamburan menghindari ledakan dahsyat yang menghancurkan bangunan-bangunan tua di belakang mereka. Puing-puing berterbangan menciptakan awan debu yang menyesakan. Sambil berlari, Reza menyadari sesuatu. Coro, aku bakal alihin Luka Kilo. Kowe panggil Jawa toh? Kuncoro menatapnya ragu namun akhirnya mengangguk. Ia berbelok ke arah yang berlawanan, membiarkan Reza terus memancing Luka Kilo. Luka Kilo melayang cepat ke arah Reza. Tangan kayunya yang panjang mencengkram lehernya dengan kuat. Napas Reza tercekat. Tenaga makhluk itu tidak bisa disepelekan.
Ia meronta berusaha melepaskan diri, namun tidak ada gunanya hingga tiba-tiba sebuah bayangan hitam melesat menghantam lengan Luka Gilo hingga hancur berkeping-keping. Reza jatuh terduduk, terbatuk-batuk mencari udara. Sosok yang menyerang itu berdiri tegak, mata merahnya bersinar tajam, tubuhnya kini lebih kekar dengan otot-otot yang menggembung. Itu Kunchoro, atau lebih tepatnya Jawoto, yang telah mengambil alih tubuhnya. Dengan satu gerakan cepat, Jawoto mencengkeram kepala Luka Gilo dan melemparkannya ke sebuah bangunan tua hingga dindingnya runtuh. Namun dari balik reruntuhan, mata merah Luka Gilo menyala lagi. Ia kembali mengumpulkan energi bersiap membalas serangan. Di sisi lain, Mahendra berdiri tegap di hadapan sosok penari arwah Nyai Wulandari. Selendang merahnya melayang-layang, auranya begitu pekat dengan kegelapan. Kenapa kau menghalangiku? Suara Nyai Wulandari menggema, bergetar seperti diucapkan oleh banyak suara sekaligus. Mahendra mengatur napas. Aku tidak datang untuk bertarung, Nyai. Aku ingin bicara. Bicara? Untuk apa? Jangan merasa kalau dirimu kenal denganku. Mungkin aku tidak akan pernah bisa merasakan sakitmu, tapi aku tahu satu hal. Pengorbanan yang tulus tidak akan menciptakan dendam. Nyai Wulandari terdiam, namun hawa di sekelilingnya semakin mencekam. Kau pikir aku ingin ini terjadi? Aku menari untuk menyelamatkan mereka, tapi apa yang aku dapat? Aku dihancurkan, aku dikutuk menjadi iblis. Yang menghancurkanmu bukan para manusia yang kau lindungi, tapi Nyai Lawi Durganala. Dialah akar dari semua penderitaan ini. Sekarang dirinya sudah tiada. Nyai Wulandari tersentak, tubuhnya sedikit bergetar. Bohong, tidak mungkin. Aku melihat dengan mata kepalaku sendiri. Aku menyaksikan bagaimana dia lenyap. Jika kau tidak percaya, biarkan aku tunjukkan. Namun Nyai Wulandari justru mengamuk. Selendangnya melesat melilit tubuh Mahendra, lalu melemparkannya ke udara. Tubuh Mahendra menghantam keras tanah. Ia meringis, darah merembes dari sudut bibirnya. Kau tidak tahu apa-apa, manusia. Nyai Wulandari melayang di atasnya, suaranya menggema seperti badai. Mahendra mengusap pelipisnya yang mulai dipenuhi keringat. Rasa sakit menjalar di sekujur tubuhnya akibat serangan brutal dari Nyai Wulandari. Namun ia tidak bisa jatuh begitu saja. Dengan napas tersengal, ia memaksakan diri untuk bangkit. Nyai Wulandari tidak memperdulikannya. Sosok penari itu terus melangkah mendekati pendopo, di mana Laras masih menari dalam irama ajian Rampak Wulan. Mahendra menggertakkan giginya. Ia tidak akan membiarkan Nyai Wulandari melewatinya. Dengan tertatih, Mahendra berdiri tegak. Aku tidak akan membiarkanmu mengganggu mereka. Jangan keras kepala, bocah. Nyai Wulandari menghentikan langkahnya. Matanya yang bersinar merah menyala menunjukkan kemarahan. Aura di sekelilingnya semakin pekat. Hawa dingin merayap membuat udara di sekitar mereka terasa lebih berat. Mahendra merasakan tubuhnya mulai sulit bergerak. Tekanan aura hitam yang dilepaskan Nyai Wulandari benar-benar luar biasa. Tanpa kekuatan batinnya, ia hanya manusia biasa yang tak berdaya melawan kekuatan gaib seperti ini. Tiba-tiba selendang merah Nyai Wulandari melesat cepat ke arahnya, siap membeli tubuhnya seperti ular yang lapar. Mahendra mencoba menghindar, namun tubuhnya terasa kaku, seolah ada beban tak kasat mata yang menahannya di tempat. Sebuah tebasan tajam menghalau selendang itu di udara, membuatnya terputus dan berjatuhan ke tanah. Mahendra terkejut, matanya membelalak saat melihat sosok yang berdiri di hadapannya. Ki Dharma. Pria parubaya itu berdiri tegak dengan keris di tangannya. Wajahnya penuh dengan tekad. Meski luka pertarungan sebelumnya belum pulih, ia tetap turun tangan untuk membantu. Aku tidak bisa hanya duduk diam sementara kalian mempertaruhkan nyawa. Tapi luka... Tidak perlu khawatir, aku masih bisa berdiri. Mahendra tahu pria tua itu berbohong.
Nafasnya tersengal, tubuhnya sedikit gemetar, namun ia tetap memaksakan diri. Tidak ada waktu untuk berdebat. Baiklah, tapi jangan terlalu memaksakan diri, Ki. Mahendra mengambil posisi di samping Ki Dharma. Mereka hanya perlu bertahan sedikit lebih lama hingga ajian Rampak Wulan selesai. Nyai Wulandari menatap mereka dengan penuh kebencian. Dharma, kau telah melayaniku dengan baik selama ini. Mengapa sekarang kau berani menghalangiku? Aku hanya ingin menyudahi semuanya. Aku harap kau tidak menyesal dengan ucapanmu itu. Dengan satu gerakan cepat, ia merogoh sesuatu dari balik kebayanya, lalu melemparkannya ke tanah. Kembang kantil berhamburan di tanah. Seketika dari dalamnya muncul tangan-tangan berukuran tidak normal. Tanah di sekitar mereka merekah. Dari celah-celahnya keluar sosok-sosok mengerikan. Mahendra, Ki Dharma menegang saat melihat makhluk-makhluk itu muncul ke permukaan. Lelepah. 3 sosok setinggi 3 meter berdiri di hadapan mereka. Kulit mereka bersisik. Lidahnya panjang menjulur dengan air liur menetes deras ke tanah. Mata mereka hitam pekat penuh kebencian. Makhluk-makhluk itu mendesis, mengeluarkan suara yang membuat bulu kuduk meremang. Berhati-hati, Ki. Lelepah mulai bergerak. Cakarnya terangkat siap menebas tubuh mereka kapan saja. Salah satu dari mereka membuka mulutnya lebar-lebar lalu menyemburkan cairan hitam yang berbau busuk. Mahendra dan Ki Dharma bergegas menghindar. Ki Dharma berusaha menangkis serangan dengan kerisnya, mengayunkan senjatanya dengan lincah. Setiap tebasan kerisnya mengeluarkan asap hitam, tanda bahwa ia melapisi bilahnya dengan energi batin yang tersisa. Sial, kalau seperti ini aku hanya akan merepotkan Ki Dharma. Mahendra menggertakkan giginya. Tanpa kekuatan batin, ia hanya bisa melihat tanpa bisa berbuat banyak. Namun tiba-tiba di tengah pertarungan sengit itu, sebuah suara raungan menggema di kejauhan. Mahendra menoleh ke arah asal suara tersebut. Dari tempat pertarungan Reza dan Kuncoro, ia melihat sesuatu melayang ke arahnya. Bambu kuning. Benda itu berputar di udara sebelum akhirnya jatuh tepat di depan Mahendra. Ia menatapnya sejenak, lalu mendongak ke arah Kuncoro yang masih bertarung dengan luka gila. Terima kasih, Jawoto. Mahendra tidak berpikir 2 kali. Ia segera meraih bambu kuning tersebut. Ia tahu bahwa bambu kuning memiliki kekuatan untuk melawan energi negatif. Bagaimana Kuncoro mendapatkannya bukanlah pertanyaan yang penting saat ini. Sementara itu Ki Dharma tampak semakin kewalahan menghadapi 3 lelepah sekaligus. Pakaiannya sudah compang-camping terkena serangan, nafasnya semakin berat. Melihat itu Mahendra bergegas membantu dengan bambu kuning di tangannya. Ia menebas ke arah salah satu lelepah yang sedang menyerang Ki Dharma. Makhluk itu terdorong mundur mengeluarkan jeritan melengking. Ki Dharma menoleh, matanya berbinar melihat bambu kuning yang digunakan Mahendra. Senjata yang bagus. Mahendra mengangguk lalu kembali menyerang. Kini ia memiliki kesempatan untuk bertahan lebih lama. Nyai Wulandari yang melihat kejadian itu semakin murka. Ia mengangkat tangannya memanggil kembali aura hitam yang semakin kuat. Aku tidak akan membiarkan kalian menghancurkan apa yang sudah aku ciptakan dengan pengorbanan. Suasana semakin menegang. Mahendra dan Ki Dharma bersiap menghadapi serangan berikutnya. Namun di pendopo, suara gamelan semakin nyaring. Laras yang masih dirasuki oleh Sari terus menari dengan gerakan yang semakin indah. Ajian Rampak Wulan semakin mendekati puncaknya. Mahendra menatap ke arah pendopo sekilas, selalu kembali fokus pada Nyai Wulandari. Laras hampir selesai. Ia hanya perlu bertahan sedikit lebih lama. Mahendra dan Ki Dharma kembali melangkah maju. Salah satu dari lelepah itu membuka mulutnya lebar-lebar, memperlihatkan deretan taring panjang yang siap menerkam. Tanpa pikir panjang, Mahendra menyodok mulut makhluk itu dengan bambu kuning, lalu mendorongnya ke belakang dengan sekuat tenaga. Lelepah itu terhuyung mengerang kesakitan. Di sisi lain, Ki Dharma melangkah cepat. Dengan gerakan gesit ia menusukkan kerisnya tepat ke jantung makhluk itu. Lelepah menjerit, tubuhnya mengejang sebelum akhirnya menjadi asap hitam.
Namun dua lelepa lainnya tidak tinggal diam. Salah satunya menyemburkan cairan hitam pekat ke arah mereka. Bau busuk yang menyengat langsung menyergap udara. Mahendra dan Ki Dharma bergegas menghindar, berlari ke arah berlawanan. Kini satu lelepa mengincar Mahendra, sementara yang lainnya mengejar Ki Dharma. Mahendra menarik nafas dalam. Meski hanya menggunakan bambu kuning, setidaknya ia masih bisa mengendalikan latihan tombak Madusena yang sering ia lakukan. Gerakannya tetap lincah mencari celah untuk menyerang. Saat lelepa menerjang dengan cakarnya, Mahendra menghindar ke samping. Dalam sekejap ia menusukkan bambu kuning tepat ke dada makhluk itu. Bambu itu menembus dadanya, cairan hitam bermunceratan sebelum akhirnya makhluk itu tumbang menjadi kabut hitam. Namun di sisi lain, Ki Dharma mulai kepayahan, nafasnya memburu. Keringat bercucuran di wajahnya. Mahendra melihatnya beberapa kali mengusap dadanya, menahan rasa sakit yang kian menusuk. Mahendra ingin segera membantunya, tetapi selendang merah Nyai Wulandari kembali melesat membeli tubuh Mahendra, lalu melemparkannya dengan kasar. Mahendra terhuyung, jatuh menghantam tanah. Bambu kuning yang menjadi senjatanya terlempar jauh, patah berkeping-keping. Sebaiknya aku tetap di sana. Mahendra menoleh ke atas, mendapati sosok penari itu menatapnya penuh amarah. Saksikanlah kematian Dharma. Mahendra mengeram. Ia berpaling melihat Ki Dharma yang semakin kewalahan melawan lelepah yang tersisa. Cakar makhluk itu berkali-kali menggores tubuhnya, meninggalkan luka yang terus bertambah. Mahendra mengepalkan tangan, merasa frustasi. Ia mengalihkan pandangannya ke arah Reza dan Kuntoro yang bertarung melawan luka Gilo. Situasi mereka juga tidak lebih baik. Meskipun sudah berulang kali menyerang, boneka itu terus kembali utuh. Mahendra mulai kehilangan kesabaran, namun tekanan besar tiba-tiba muncul, mengguncang seluruh desa. Apa itu? Mahendra, Nyai Wulandari dan semua yang sedang bertarung sontak menoleh ke arah pendopo. Dari kejauhan tubuh Laras terlihat dikelilingi oleh cahaya putih berbentuk kubah yang berpendar. Nyai Wulandari berdecak kesal. Ia tahu ajian rampak wulan telah mencapai puncaknya. Ledakan energi tiba-tiba meletus dari pendopo, menciptakan hembusan angin yang begitu kencang. Debu dan puing-puing berterbangan. Dari tempatnya berdiri, Mahendra melihat Laras yang mulai memperlambat tariannya. Gerakannya melembut, tangannya perlahan menangkup di depan dada. Mahendra tersentak. Energi batinnya yang selama ini tertahan kini perlahan mengalir kembali. Dia berhasil. Laras berhasil mematahkan anti sihir yang mengikat desa ini. Senyum tipis muncul di wajah Mahendra. Ia segera menggenggam tangannya, merasakan aliran energi yang sudah ia rindukan. Tanpa membuang waktu, ia merapal mantra ajian Braja Musti. Asap putih mulai mengepul dari tangannya. Urat-uratnya menonjol, pertanda tenaga dalamnya telah kembali. Tidak hanya itu saja, Mahendra juga merapal mantra ajian Wiraga Kencana. Tubuhnya terasa lebih ringan, lebih cepat dan lebih kuat. Tanpa ragu, Mahendra melesat ke arah Ki Dharma yang masih bertarung dengan lelepah. Satu pukulan Braja Musti menghantam kepala makhluk itu. Dalam sekejap tubuhnya hancur berkeping-keping. Ki Dharma terhuyung ke belakang, nyaris jatuh. Mahendra segera meraih lengannya, menahannya. Maaf, aku membiarkanmu terpojok. Tidak apa-apa, setidaknya sekarang aku bisa istirahat. Mahendra mengangguk lalu membantu Ki Dharma menuju pendopo. Kini ia bisa fokus pada pertarungan berikutnya. Saat ia mengedarkan pandangan, Mahendra menyadari sesuatu. Sosok-sosok yang sebelumnya bertarung kini hanya berdiri diam. Mereka tampak bimbang seperti arwah-arwah yang tidak tahu jalan pulang. Mahendra menarik nafas dalam. Setelah semuanya berakhir, ia akan membantu mereka agar bisa kembali ke tempat yang seharusnya. Dari kejauhan ia melihat Laras bersandar di dinding pendopo. Wajahnya tampak pucat. Mahendra sedikit takjub. Jika orang biasa yang menggunakan ajian sebesar itu, mereka mungkin sudah tidak sadarkan diri. Tapi Laras masih bertahan.
harus mengajaknya jalan-jalan setelah ini. Ia menghela napas, masih ada satu hal yang harus ia selesaikan. Ia kembali menatap Nyai Wulandari yang masih berdiri di tempatnya. Pertarungan ini belum selesai. Di sisi lain, Kuncoro melesat dengan kecepatan luar biasa. Kepalan tangannya yang sudah dipenuhi tenaga dalam menghantam dada Lukagilo. Tubuh boneka itu terlempar jauh, setengah badannya hancur berkeping-keping. Namun belum sempat Reza dan Kuncoro menarik napas lega, mereka menyaksikan hal yang sama terjadi lagi. Potongan tubuh Lukagilo yang hancur mulai menyatu kembali. Tangan dan kakinya yang tercarai-berai menggeliat, merangkak kembali ke tempatnya dalam hitungan detik. Lukagilo kembali seperti semula, seolah serangan mereka tidak ada artinya. Lah, nek koyo iki kita yang kalah duluan Jawoto. Reza merasa lelah, Kuoto hanya membalas dengan anggukan. Mereka mulai kehilangan kesabaran, napas mereka memburu. Dada mereka naik turun bukan hanya karena kelelahan, tapi juga karena rasa frustasi yang semakin menumpuk. Lukagilo berdiri diam di tempatnya. Ia tidak langsung menyerang. Matanya yang bersinar merah tiba-tiba menyala lebih terang, lalu mulutnya terbuka lebar, memperlihatkan deretan gigi tajam yang bergetar seperti sedang merapal sesuatu. Perlahan, kepala Reza dan Kuncoro terasa pening, pandangan mereka mulai kabur. Tubuh mereka melemah seolah tenaga mereka disedot oleh sesuatu yang tidak terlihat. Apa iki? Aduh, tiba-tiba ndasku mumet. Kuoto tampak limbung, berusaha mempertahankan keseimbangan, tapi lututnya hampir tidak bisa menahan tubuhnya sendiri. Reza pun merasakan hal yang sama, tangannya mencengkeram dada, mencoba mengatur nafas namun sia-sia. Di kejauhan, Mahendra yang melihat hal itu langsung bergerak. Ia memanggil tombak Madusena, lalu melemparkannya ke arah Lukagilo. Ujung tombak berputar cepat, lalu menghantam tepat di kepala boneka kutukan itu. Kepala Lukagilo meledak, tubuhnya yang kehilangan kepala langsung roboh ke tanah. Pada saat yang sama, Reza dan Kuncoro tersentak. Rasa pusing mereka seketika hilang, tubuh mereka kembali normal. Reza mengatur nafas, menyadari apa yang baru saja terjadi. Dari kejauhan suara Mahendra menggema. "Jangan biarkan Lukagilo melakukan hal itu lagi." Mereka tidak benar-benar mengerti apa maksudnya, tetapi jika Mahendra sudah memperingatkan, pasti ada sesuatu yang berbahaya. Tanpa membuang waktu, mereka kembali bersiap. Mahendra kembali menghadapi Nyai Wulandari. Sosok penari itu melayang di udara. Aura yang terpancar darinya semakin kuat, membuat udara di sekitar terasa semakin berat. Mahendra menyipitkan mata. Kebaya putih yang dikenakan oleh Nyai Wulandari perlahan berubah menjadi hitam pekat. Selendang merah yang melingkari tubuhnya kini berubah menjadi hijau tua, berkibar di belakangnya seperti lidah api. Dari tubuhnya, asap hitam perlahan merayap menyelimuti udara di sekitarnya. Mahendra merasakan tekanan yang luar biasa. Tekanan ini sama seperti yang ia rasakan saat berhadapan dengan Nyai Lawi Durganala. Nyai Wulandari menatap Mahendra tajam lalu bersuara, "Kalian telah membuat kesalahan besar." Nada suaranya terdengar seperti suara manusia dan makhluk gaib yang berbicara bersamaan. "Kalian telah memutuskan ikatan yang sudah ada selama puluhan tahun. Kalian telah menghancurkan segalanya." "Jika kau benar-benar ingin melindungi warga desa ini, maka biarkan mereka pergi dengan tenang. Mereka bukan milik dunia ini lagi, begitu juga denganmu." "Kau tidak mengerti penderitaan ini. Mereka telah menjadi bagian dari kehidupanku. Aku akan tinggal di sini bersama mereka selamanya." "Kau hanya menahan mereka di sini karena ketakutanmu sendiri. Jika kau benar-benar peduli dengan mereka, maka seharusnya kau membiarkan mereka kembali ke tempat yang seharusnya." "Diam! Kau tahu apa tentang penderitaan? Kau tidak pernah merasakan kehilangan seluruh duniamu dalam sekejap mata. Kau tidak tahu bagaimana rasanya dikhianati oleh takdir." "Kita semua memiliki takdir kita masing-masing. Penderitaan, kehilangan dan perpisahan adalah bagian dari kehidupan.
kita tidak bisa melawan kehendak Sang Pencipta. Kau tidak bisa menahan arwah-arwah ini selamanya. Omong kosong. Asap hitam yang menyelimuti tubuhnya membesar. Dalam sekejap ia berubah menjadi gumpalan kabut hitam pekat, lalu melayang cepat ke arah Mahendra. Tangan dinginnya yang menyerupai bayangan mencengkeram leher Mahendra dengan kuat. Mahendra terangkat ke udara, tubuhnya gemetar, nafasnya tercekat. Ia merapal ayat suci dalam hati, tetapi tidak ada pengaruhnya. Amarahnya Wulandari terlalu besar menutupi seluruh kesadarannya. Jari-jari hitam itu semakin menekan, merembukan tenggorokan Mahendra. Tidak ada pilihan lain. Dengan tangan gemetar ia merogoh kantong belakangnya, jari-jarinya menggenggam sebuah benda kecil berbentuk pedang. Mahendra menariknya keluar. Pedang kecil itu seukuran gantungan kunci, namun begitu Mahendra menggenggamnya erat, pedang itu berubah ukuran, memanjang menjadi pedang sungguhan. Dengan gerakan cepat Mahendra mengayunkan ke lengannya Wulandari. Lengannya Wulandari terpotong, cengkeramannya terlepas. Mahendra jatuh ke tanah, terbatuk-batuk berusaha mengatur nafasnya. Namun saat ia mendongak, lengan yang terpotong itu kembali tumbuh, seakan tidak ada yang terjadi. Nyai Wulandari menatapnya dengan senyum mengerikan. Ia mengibaskan selendangnya. Mahendra menangkis serangan itu dengan pedangnya. Pertarungan mereka kembali berlanjut. Mahendra berusaha menahan serangan yang datang bertubi-tubi. Namun tiba-tiba suara ledakan mengguncang desa. Mahendra dan Nyai Wulandari menoleh bersamaan. Apa yang terjadi? Di kejauhan dari arah gapura desa, cahaya api berkobar-kobar. Suara langkah kaki terdengar mendekat, disusul suara teriakan dan gelak tawa memenuhi udara. Mahendra menyipitkan mata. Gerombolan orang berbaju hitam mulai memasuki desa. Mereka membawa obor, membakar rumah-rumah yang ada di sepanjang jalan. Di barisan terdepan tampak tiga sosok yang Mahendra kenal. Brajasena diapit oleh Gareng dan Cokro. Pria itu melangkah santai dengan senyum kemenangan di wajahnya. Mahendra mengepalkan tangan. Sesuai dugaannya, Cakrageni telah kembali. Sepertinya ada sedikit pertunjukan di sini. Ki Dharma berdiri tegap meski tubuhnya sudah penuh luka dan darah merembes di kainnya. Tatapannya tajam menembus gelap malam menghadap gerombolan yang baru saja memasuki desa. Apa yang kalian inginkan? Suara Ki Dharma menggema di antara kobaran api yang semakin membesar. Brajasena melangkah santai, wajahnya penuh kepuasan. Di belakangnya, Gareng dan Cokro menyeringai. Sementara puluhan anak buah mereka menunggu aba-aba. Cincin Pramana dan darah anak Getih Rogowening. Mahendra tersentak. Bagaimana mereka bisa tahu mengenai Laras adalah pewaris Getih Rogowening? Mahendra mengingat sesuatu. Siluet bayangannya ia lihat di hutan sewaktu berkeliling desa bersama Reza dan Kuncoro. Seseorang yang berlari ke dalam gelap begitu dirinya menoleh. Brajasena tertawa seolah membaca pikiran Mahendra. Kami punya mata-mata di mana-mana, dan sekarang tanpa anti sihir yang menghalangi kami, ini akan menjadi lebih mudah. Nyai Wulandari yang melihat kedatangan Cakrageni langsung bergerak. Selendang hijaunya berkibar mengeluarkan kabut hitam yang menyelimuti tubuhnya. Suaranya menggema penuh dengan amarah. Pergi sebelum kalian semua mati. Jangan salah paham, Nyai. Aku bukan sekutumu, tapi untuk saat ini kita punya musuh yang sama. Tanpa aba-aba, Nyai Wulandari mengibaskan selendangnya. Kabut hitam melesat ke arah Brajasena, siap menelannya. Namun pria itu tetap berdiri tegak. Tepat sebelum kabut itu menyentuh tubuhnya, Brajasena mengangkat kedua tangannya. Gelombang energi meledak dari tubuhnya, menangkis serangan Nyai Wulandari. Mata Nyai Wulandari menyipit. Ia tidak menyangka Brajasena bisa menangkalnya. Aku akan mengabaikan itu, Nyai. Untuk saat ini kita punya tujuan yang sama. Nyai Wulandari diam sejenak, lalu menoleh ke arah Mahendra. Tanpa menjawab, ia kembali mengincar pemuda itu. Brajasena mengangkat tangan memberi isyarat pada anak buahnya.
Ambil cincin permana, habisi Ki Dharma dan bawa wanita itu ke sini. Serentak belasan orang bergerak menuju pendopo. Mahendra panik. Ia ingin bergerak melindungi Ki Dharma dan Laras, tetapi Nyai Wulandari terus menekannya tanpa henti. Kau masih harus bermain denganku. Mahendra menghindari selendang Nyai Wulandari yang berusaha melilit tubuhnya. Ia mencoba memberi isyarat pada Reza dan Kuncoro. Namun mereka juga kesulitan menghadapi luka Gilo yang tidak kunjung mati. Ki Dharma yang dikeroyok oleh belasan orang mengerang kesakitan saat sebuah keris menyayat pundaknya. Namun ia tidak mundur, ia terus bertahan meski darah semakin banyak mengalir dari lukanya. Mahendra menggertakkan giginya. Ki Dharma, jika ini terus berlanjut Ki Dharma akan kalah dan yang lebih buruk dirinya bisa mati di tangan Cakrageni. Sudah aku bilang saksikan saja kematian Dharma. Nyai Wulandari menyerangnya kembali, namun tiba-tiba raungan mesin motor menggelegar di kejauhan. Mahendra tersentak yang mengenali suara itu. Motor Honda CB100 dengan suara knalpot yang selalu ia dengar sejak lama. Senyumnya mengembang. Aswan. Dari kejauhan, motor melaju dengan kecepatan tinggi. Lampunya menyorot tajam, menerangi kepulan asap dan sosok-sosok yang menyerangi Ki Dharma. Gerombolan Cakrageni terpaksa menyingkir saat motor itu melaju lurus ke arah mereka. Ban motor berdecit lalu berhenti mendadak tepat di depan Ki Dharma. Aswan turun dari motornya, wajahnya tetap tenang seperti biasa meski sorot matanya menyiratkan sesuatu yang berbeda. Ia melangkah ke depan, berdiri di antara Ki Dharma dan para penyerangnya. Ki Dharma menatapnya heran. Siapa kau? Aswan tidak menjawab. Salah satu anggota Cakrageni berteriak, habisi dia sekalian. Mereka bergegas menyerang, namun sebelum mereka sempat mendekat, Aswan bergerak. Dengan gesit ia menghindari setiap serangan yang datang. Ia menangkap pergelangan salah satu penyerang, lalu memutar tubuh lawannya dengan cepat. Satu orang terlempar, jatuh dengan kepala lebih dulu ke tanah. Dua orang lainnya menyerang dari belakang. Aswan menunduk menghindari tebasan pedang, lalu melayangkan tendangan ke ulu hati lawannya. Orang itu terpelanting ke belakang. Gerakannya begitu cepat, begitu efisien. Tidak ada gerakan yang sia-sia dalam hitungan detik. Setengah dari anak buah Brajasena tumbang. Aswan mendengus pelan. Aku paling tidak suka kalau melihat pengecut yang sukanya main keroyokan seperti kalian. Salah satu anggota Cakrageni tersentak lalu berlari kabur. Namun Aswan meraih batu di tanah, lalu melemparkannya dengan keras. Batu itu menghantam punggung orang itu, membuatnya jatuh tersungkur. Aswan berbalik melihat Mahendra yang masih sibuk bertarung dengan Nyai Wulandari. Ia berjalan mendekat. Butuh bantuan? Mahendra menoleh meski wajahnya penuh keringat dan luka. Ia masih bisa tersenyum. Kamu kenapa bisa sampai sini, Wan? Aku tadinya bareng Laras, tapi karena ban bocor jadi Laras aku suruh jalan duluan. Sebuah selendang memanjang ke arah mereka berdua. Aswan dan Mahendra seketika melompat mundur. Siapa dia? Panjang ceritanya, aku jelaskan nanti. Sekarang tolong bantu urus Cakrageni duluan. Mereka mengincar Laras, biar aku yang menahan wanita ini, ujar Mahendra menangkis serangan Nyai Wulandari dengan pedang Candraloka. Cakrageni. Ia teringat pertarungan di Alas Waranggono, sosok yang mengambil naskah asli Tembang Jiwo. Orang itu adalah salah satu petinggi Cakrageni. Ia juga masih kesal dengan sosok yang berjubah hitam yang dihadapinya sebelumnya. Mahendra menunjuk ke arah Brajasena yang berdiri bersama Gareng dan Cokro. Kamu juga dapat salam dari mereka, Wan? Aswan menyipitkan mata menatap ke arah yang ditunjuk Mahendra. Siapa mereka? Itu mereka, Gareng dan Cokro. Oh, aku ingat sekarang. Tanpa banyak bicara, Aswan mulai berjalan mendekati mereka. Gareng dan Cokro menghunus senjata masing-masing, golok dan keris berlapis api hitam yang berkobar ganas. Aswan, dasar keparat, kau pikir bisa lolos setelah yang kau lakukan pada kami dulu? Aswan tetap tersenyum, melangkah santai seolah tidak terpengaruh. Sudah lama kita tidak bertemu.
Apakah kalian ingin membalas dendam padaku? Tenang saja, sekarang kami tidak akan kalah denganmu. Kalian berdua, sebelumnya aku ingin bertanya pada kalian. Apakah kalian tahu petinggi Cakra Geni yang wajahnya terbakar? Di mana dia? Brajasena, Gareng dan Cokro saling tatap. Mereka tahu siapa yang dimaksud, tapi orang itu tidak ada di sini sekarang. Kenapa kau mencarinya? Aku hanya ingin memberinya salam dan memastikan dia berhati-hati jika bertemu denganku lagi. Wajah Brajasena berubah merah padam. Kurang ajar, berani sekali kau meremehkan petinggi kami. Ia mengangkat tangan dan memberi apa-apa. Habisi dia. Puluhan orang Cakra Geni langsung menyerbu Aswan dari berbagai arah. Namun Aswan tetap berdiri tenang. Saat serangan pertama datang, tubuhnya bergerak dengan kecepatan yang sulit dilihat mata biasa. Satu pukulan kerahang menjatuhkan seorang penyerang ke tanah dalam sekali serang. Seorang lagi melompat dengan parang terangkat tinggi. Aswan miring sedikit ke samping menghindari serangan itu lalu menendang lutut lawannya. Terdengar suara tulang patah sebelum orang itu jatuh menjerit kesakitan. Gareng dan Cokro ikut menyerang, mencoba mengapit Aswan dari dua sisi. Tepat sebelum mereka bisa menebasnya, Aswan menangkap pergelangan tangan mereka berdua. Dengan ia mengayunkan tubuh mereka dan melempar keduanya ke arah para anggota Cakra Geni lainnya. Tubuh Gareng dan Cokro menghantam beberapa anak buah mereka sendiri, membuat mereka jatuh berantakan. Aswan melangkah mundur sedikit lalu menggenggam kalung Pasopati yang menggantung di lehernya. Baiklah, sepertinya aku harus sedikit serius. Ia menutup mata sejenak lalu mengalirkan kekuatan Asoka ke seluruh tubuhnya. Dalam sekejap aura putih melingkupi tubuhnya, menciptakan tekanan yang membuat lawannya gentar untuk menyerang. Dengan kecepatan yang lebih tinggi dari sebelumnya, Aswan melesat ke tengah-tengah pasukan Cakra Geni. Sebuah pukulan ke dada membuat salah satu penyerang terpelanting sejauh 5 meter. Tendangan memutar menghantam wajah lawannya, membuatnya jatuh tersungkur ke tanah. Serangan demi serangan ia lancarkan dengan presisi mematikan, menghindari setiap tebasan dan tikaman dengan gerakannya begitu halus, seolah tubuhnya melayang di udara. Yang tersisa hanyalah 3 orang, Brajasena, Gareng dan Cokro. Dia sudah berbeda dari yang dulu. Ketiga pria itu menatap Aswan dengan tatapan terkejut. Mereka tidak menyangka kekuatannya sudah berkembang sejauh ini. Aswan melangkah maju menepuk-nepuk bahunya yang berdebu. Jadi kalian tidak ingin memanggil petinggi kalian untuk menyelamatkan kalian? Brajasena mengepalkan tangan, wajahnya dipenuhi amarah. Kau bukanlah tandingannya. Ia mulai merapal mantra. Api hitam mulai menyelimuti kedua tangannya. Cukup diriku yang akan menghabisimu. Ia melepaskan teriakan keras dan melesat ke arah Aswan dengan tinjunya yang diselimuti api hitam mengarah ke wajah Aswan. Aswan tersenyum sinis, mengangkat tangannya melapisi dirinya dengan energi Asoka, lalu menangkis pukulan itu. Gelombang kejut dari benturan energi membuat tanah di sekitar mereka retak. Keduanya saling bertukar pukulan, mengadu kekuatan. Ilmu bela diri mereka tampak seimbang meski Aswan masih seperti orang yang menahan diri. Gareng dan Cokro tidak hanya melihat pertarungan mereka, ia melompat dari dua sisi. Golok dan keris mereka kini juga menyala dengan api hitam. Aswan dalam sepersekian detik mencoba menghindari serangan itu, namun keris Cokro berhasil menyabet bahunya. Aswan melompat mundur, merasakan panas yang menjalar dari luka di bahunya. Brajasena, Gareng dan Cokro tertawa puas. Kau pikir bisa selamat dari Geni Ireng? Luka itu akan terus membakar tubuhmu sampai kau hancur. Aswan menunduk memegang bahunya yang terluka, namun bukan rasa panik atau kesakitan yang terlihat di wajahnya. Ia tersenyum, pelan-pelan ia kembali menggenggam kalung Pasopati di lehernya. Kalian pikir ini cukup untuk menjatuhkanku? Sebuah cahaya putih terang memancar dari kalung Pasopati menyelimuti tubuhnya. Panas yang menjalar di tubuhnya menghilang seketika. Luka di bahunya berhenti membesar. Api hitam itu terserap dan dimurnikan oleh energi Asoka. Brajasena, Gareng dan Cokro tersentak. Apa?
Mereka tidak hanya terkejut karena geni Ireng lenyap begitu saja, tetapi juga karena aura Aswan kini semakin besar. Ada apa ini? Kenapa kakiku bergetar? Gareng juga merasakan hal yang sama. Tatapan mata Aswan menyiratkan sesuatu yang berbeda. Bukan hanya ketenangan, tapi juga naluri membunuh seorang pemangsa, seperti harimau yang siap menerkam mangsanya. Brajasena mencoba tetap tenang. Ia menoleh ke Gareng dan Cokro. Jangan takut, kita bertiga masih bisa menghabisinya. Mereka bertiga memasang kuda-kuda bersiap menghadapi apa yang akan terjadi selanjutnya. Aswan tersenyum miring. Baiklah, mari kita akhiri ini. Aswan berdiri tegak dengan tatapan tajam. Tangannya membentuk cakar putih bersiap menerjang Brajasena, Gareng dan Cokro dalam satu serangan. Namun sebelum ia sempat bergerak, dua sosok melintas cepat di hadapannya. Wan, tolong kami! Aswan menoleh cepat melihat Reza dan Kuncoro berlari tergesa-gesa ke arahnya. Dan di belakang mereka sosok makhluk mengerikan melayang dengan kecepatan tinggi. Lukagilo. Aswan terkejut, matanya menyipit. Makhluk apa itu? Lukagilo berhenti beberapa meter dari mereka, menatap dengan mata merahnya yang menyala seperti bara. Reza dan Kuncoro yang masih dirasuki Jawoto segera menghampiri Aswan dengan napas tersengal. Reza buru-buru menjelaskan. Makhluk ini nggak bisa mati, Wan. Kami sudah mencoba menghancurkannya berkali-kali, tapi dia selalu kembali seperti semula. Aswan menatap Lukagilo lebih dalam. Energinya terasa begitu pekat, hitam dan familiar. Aura ini mirip Nyai Lawe. Tanpa pikir panjang, Aswan mengangkat tangannya yang masih berselimut energi putih, lalu menerjang Lukagilo dengan cakar asokanya. Cakarnya membelah tubuh Lukagilo menjadi beberapa bagian, namun seperti yang dikatakan Reza, tubuh boneka terkutuk itu kembali menyatu dalam sekejap. Aswan mengerutkan kening. Apa-apaan ini? Lukagilo mengedarkan pandangannya, mata merahnya menyala semakin terang. Lalu perlahan kepalanya menoleh ke arah Brajasena, Gareng dan Cokro yang berdiri di kejauhan. Brajasena menegang. Makhluk itu menatapnya tanpa aba-aba. Lukagilo melesat ke arahnya. Ia ingin menghindar namun sudah terlambat. Tangan Lukagilo mencengkeram leher Brajasena, membawanya ke udara dengan kekuatan luar biasa. Brajasena berusaha melepaskan cengkeraman itu, tapi Lukagilo tidak bergeming. Ia mengangkat tubuh Brajasena lebih tinggi, semakin tinggi, lalu mulai meremas tenggorokannya. Kiseno! Cokro dan Gareng panik. Mereka langsung menyerang. Golok dan keris mereka yang sudah dilapisi api hitam menebas tangan Lukagilo. Tangan boneka itu putus. Brajasena jatuh keras ke tanah, terbatuk-batuk sambil memegangi lehernya. Makhluk sialan. Oke, lebih baik kita mundur saja. Kita tidak bisa menang lawan dia. Brajasena tidak bisa menyangkalnya. Ia bangkit dengan sisa tenaganya lalu memberikan perintah. Semuanya mundur. Pasukan Cakra Geni langsung berhamburan berlari menjauhi Lukagilo sejauh mungkin. Tapi sebelum mereka semua bisa kabur, tubuh Aswan melesat. Tangannya menangkap salah satu anggota Cakra Geni. Lalu sebuah hantaman keras ke tengkuknya membuat orang itu langsung tumbang tak sadarkan diri. Aswan hendak mengejar yang lain, namun tiba-tiba, awas, Wan! Aswan menoleh sebab batu ajian Waturoso melesat ke arahnya. Aswan melompat ke samping, nyaris saja terkena serangan itu. Tanah di belakangnya hancur berkeping-keping. Tunggu, itu tadi? Iya, Lukagilo bisa meniru serangan. Reza berteriak memberi peringatan. Aswan menatap boneka itu dengan lebih serius. Lukagilo mulai bergerak lagi. Kini tangannya terangkat, aura di sekitar tubuhnya berubah. Jangan bilang dia kan. Dalam sekejap Lukagilo meniru ajian Brajamusti milik Mahendra. Kepalan tangan yang diselimuti asap putih itu melesat ke arah Aswan dengan kecepatan luar biasa. Namun Aswan tidak tinggal diam. Ia mengerahkan kekuatan asokannya, melapisi tangannya dengan energi putih, lalu melawan pukulan itu dengan pukulannya sendiri. Benturan dahsyat terjadi di udara. Gelombang kejut dari benturan dua ajian itu membuat tanah di sekitar mereka retak. Angin kencang bertiup liar. Lukagilo terpental ke belakang. Tangannya hancur.
Sementara Aswan tidak merasakan dampak apapun. Ia menghela napas sedikit lega tapi hanya untuk sesaat. Luka Gilo kembali berdiri, tangannya seperti sebelumnya kembali utuh. Namun kini ada sesuatu yang berbeda. Api hitam mulai membungkus tangannya. Genir, ucap Aswan pelan namun serat dengan kesadaran akan bahaya. Ya, itu serangan yang sebelumnya digunakan Brajasena. Sekarang Luka Gilo menirunya. Aswan semakin yakin boneka ini bukan sekedar makhluk biasa. Tapi ada satu pertanyaan yang terus mengganggunya. Kenapa dia selalu kembali seperti semula? Tak peduli seberapa besar kerusakan yang diberikan, Luka Gilo selalu bisa pulih kembali. Aswan mengerutkan dahi mencoba mengingat sesuatu, lalu sekelebat ingatan muncul. Saat bertarung melawan Nyai Lawe, mereka menghadapi hal yang sama. Makhluk itu hampir mustahil dihancurkan. Sampai akhirnya mereka menemukan kelemahannya. Saat itu hanya satu hal yang benar-benar bisa melukai Nyai Lawe, yaitu energi alam. Itu dia. Aswan menyeringai tipis. Ia akhirnya menyadari sesuatu. Aswan menatap Luka Gilo dengan penuh keyakinan. Reza, Kuncoro, aku butuh waktu 2 menit. Kalian alihkan perhatiannya. Reza dan Kuncoro saling pandang meski tenaga mereka hampir habis. Mereka tidak punya pilihan lain. Yowes Coro, terus lari aja kayak tadi. Sial, aku udah kayak atlet lari dari tadi. Luka Gilo kembali mengejar mereka. Aswan duduk bersila menangkupkan tangannya. Energi putih perlahan berkumpul di sekelilingnya. Sementara itu, Reza dan Kuncoro terus berusaha mengalihkan perhatian Luka Gilo. Namun mereka sudah terlalu lelah. Sebuah pukulan ajian Braja Musti menghantam Kuncoro. Tubuhnya terpental jauh hingga menabrak pohon besar. Coro! Reza menjerit namun belum sempat ia bergerak. Lehernya dicengkram Luka Gilo dan dibawa ke udara. Reza meronta. Kakinya menendang-nendang udara, tetapi cengkraman itu semakin kuat. Pandangannya mulai kabur. Sial. Tiba-tiba sebuah tebasan tajam menghantam tangan Luka Gilo. Tangan itu putus dan kali ini dari potongannya keluar cairan hitam pekat. Luka Gilo mengerang keras. Reza jatuh ke tanah tersungkur. Aswan berdiri dengan senyum tipis. Sudah kuduga. Tangannya masih bergetar setelah menebas tangan Luka Gilo, tetapi kini ia tahu satu hal. Boneka ini hanya bisa dihancurkan dengan energi alam. Namun ada satu yang berbeda. Luka Gilo tidak langsung kembali utuh seperti sebelumnya. Tapi ada aura yang dipancarkannya menjadi jauh lebih mengerikan. Aswan tidak gentar. Ia kembali memasang kuda-kuda. Luka Gilo membuka mulutnya lebar-lebar. Dari dalam rongga mulutnya yang menghitam keluarlah sebuah keris kayu. Dengan kecepatan luar biasa ia menerjang Aswan. Aswan menangkis setiap serangan dengan presisi. Keris kayu itu melesat cepat, nyaris menusuk tubuhnya berkali-kali. Tetapi Aswan terus menghindar dan menangkis dengan refleks yang sempurna. Hingga akhirnya, dengan satu gerakan cepat ia mengepalkan tangannya, memusatkan energi ke dalam kepalan tangan. Lalu satu hantaman keras menghancurkan keris kayu itu menjadi serpihan. Luka Gilo terhuyung namun belum selesai. Ia membuka mulutnya kembali. Kali ini mengeluarkan paku-paku hitam yang melesat cepat ke arah Aswan. Boneka sialan. Aswan berputar menghindari setiap paku dengan gesit. Dalam satu kesempatan ia melihat celah. Tanpa ragu Aswan melompat ke arah Luka Gilo. Dengan satu tebasan cakarnya, tangan Luka Gilo yang satunya terputus. Luka Gilo mengeluarkan suara erangan yang berbeda dari sebelumnya. Aswan tidak berhenti. Ia berjongkok memasang kuda-kuda. Matanya menyala tajam seperti harimau yang siap menerkam mangsanya. Dalam sekejap Aswan menerjang dengan kecepatan yang tak kasat mata. Serangkaian serangan cakar memotong tubuh Luka Gilo berkeping-keping. Satu lengan terpotong, lalu kaki, lalu dada, hingga akhirnya hanya kepalanya yang tersisa. Mata Luka Gilo yang semula menyala merah kini perlahan meredup.
Asap hitam keluar dari potongan tubuhnya. Serpihan kayu yang tersisa perlahan menghitam kemudian menghilang, meninggalkan bekas terbakar di tanah. Hening, Aswan berdiri tegak menarik nafas dalam-dalam. Luka Gilo telah dikalahkan. Dari kejauhan Ki Dharma yang berada di pendopo terkejut melihatnya. Hebat, dia mampu mengalahkan Luka Gilo. Laras yang masih terduduk kelelahan menatap Aswan dengan mata berbinar. Dirinya sama seperti Mahendra. Reza dan Kuncoro yang hampir kehabisan tenaga terseret menghampiri Aswan. Tanpa berkata apa-apa, mereka langsung memeluknya erat. Edan kamu, hebat Tuan. Aswan tersenyum kecil menepuk bahu mereka, tapi ia tahu ini belum selesai. Matanya menoleh ke arah Mahendra masih bertarung sengit dengan Nyai Wulandari. Cakra geni telah dipukul mundur. Luka Gilo telah dikalahkan. Kini hanya tersisa satu musuh terakhir, namun Aswan tahu ini tidak akan mudah. Aura yang dipancarkan Nyai Wulandari begitu besar, sama seperti Nyai Lawe Durganala.